Pengertian konsep lambang bilangan. Perlunya pengenalan konsep pada anak usia dini haruslah mengenakan cara yang tepat. Kemudian, bilangan adalah suatu objek matematika yang sifatnya abstrak dan termasuk ke dalam unsur yang tidak didefinisikan. Untuk menyatakan suatu bilangan dinotisikan dengan lambang bilangan yang disebut dengan angka. Itu menurut Sudaryanti di dalam Hikmatul Latifah. Kemudian menurut Sudaryanti dalam Reswita dan Sriwayuni yang menyatakan bahwa konsep lambang bilangan merupakan konsep matematika yang sangat penting untuk dikuasai oleh anak karena menjadi dasar bagi penggunaan konsep-konsep matematika selanjutnya setelah anak dapat memahami konsep matematika yang lainnya. Nah, berdasarkan kutipan ini saya mengambil kesimpulan bahwasanya mengenal konsep lambang bilangan adalah sebuah dasar dalam pembelajaran matematika anak. Nah, di mana anak dapat mengenal bentuk angka terdahulu. Setelah itu anak dapat mengenal konsep lainnya. Nah, anak usia 4 tahun perlu dikenalkan pada angka dasar matematika dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu terutama dalam mengenal konsep bilangan yang merupakan dasar dari pengembangan kemampuan matematika yang merupakan modal dari kesiapan untuk kehidupan mereka dalam pembelajaran matematika selanjutnya. Nah, karena pada anak usia dini berada pada tahapan praoperasional, yaitu anak berpikir secara konkret dan melalui objek nyata, maka pembelajaran pada anak usia dini harus dilakukan menggunakan objek yang nyata seperti adanya media pembelajaran. Nah, benda sekitar di lingkungan juga dapat dilakukan untuk berlatih matematika seperti berhitung, berpikir logis, dan matematis. Sehingga kegiatan pengenalan konsep lambang bilangan melalui bermain tentunya lebih aktif dan efektif karena bermain adalah adalah prinsip dari pembelajaran anak. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu hakikat permainan memancing angka. Di sini saya akan membahas pengertian bermain, pengertian permainan memancing angka, langkah-langkah permainan memancing angka, dan juga kelebihan serta kekurangan menggunakan metode permainan memancing angka tersebut. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang pengertian bermain. Menurut Monto Lalu, dalam Paskalian Hadi, pembelajaran melalui bermain dapat memperoleh pemenuhan rasa ingin tahu dan anak mendapat banyak latihan dalam mengamati diri sendiri, membandingkan sehingga anak dapat menemukan cara dalam menyelesaikan atau memecahkan masalah yang dihadapi. Menurut Santoso dalam Paskalian Hadi, bermain bagi anak adalah mutlak dan diperlukan untuk mengembangkan daya cipta, imajinasi, perasaan, kemauan, motivasi dalam suasana yang riang dan gembira. Kemudian sehingga anak dapat mengembangkan aspek perkembangan secara optimal. Aspek-aspek perkembangan yang diharapkan dicapai yaitu meliputi aspek-aspek moral, nilai agama, sosial emosional, dan juga kemandirian, berbahasa, kognitif, fisik, dan motorik, dan juga seni. Nah, menurut saya berdasarkan kutipan tersebut, dengan bermain anak dapat menemukan banyak hal, terutama dalam mengembangkan aspek perkembangannya. Bermain itu dapat meningkatkan soft skill anak, yaitu pada anak terutama dalam pemecahan masalah pada diri anak atau yang bisa disebut problem solving. Melalui sarana bermain dapat kita tanamkan pada pembelajaran untuk anak usia dini, yaitu guna menstimulasi perkembangan anak karena melalui bermain pembelajaran tidak terasa membosankan dan juga anak mudah memahami materi yang telah disampaikan dan juga anak tidak merasa bosan serta tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Adapun menurut Mulyasa dalam Bulan dari Red Room mengatakan ketika bermain anak mengungkapkan keinginan, pemikiran, perasaan, dan menjelajahi lingkungannya serta menjalin hubungan sosial dan mengembangkan kemampuan sosial, kognitif, spiritual,
emosional, moral secara bersamaan. Nah, menurut Piaget, dalam Wulandari Red Running Room mengemukakan bahwa bermain merupakan kebutuhan anak dalam menimbulkan rasa senang, memberikan kesempatan untuk bereksplorasi, menemukan dan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar, juga mengekspresikan perasaan, berkreasi, dan belajar secara menyenangkan serta mendapatkan pengetahuan baru. Dapat kita simpulkan dari dua ahli tersebut, yaitu bahwa bermain pada anak di lingkungannya, anak dapat mengeksplorasi dan bersosialisasi juga dan juga bermain memberikan kesempatan pada anak untuk mengungkapkan keinginan, pemikiran, dan perasaan yang mengeksplor lingkungan sehingga anak mendapatkan pengetahuan baru. Kemudian, maka proses pendidikan pada anak usia dini harusnya mengacu pada prinsip bermain anak, tidak menggunakan LK ataupun lembar ataupun tugas-tugas yang dapat memberatkan anak. Nah, pengertian permainan memancing angka. Dalam permainan memancing angka ini dapat meningkatkan kemampuan anak dalam aspek perkembangan seperti aspek sosial, aspek kognitif, aspek sosial emosionalnya, yaitu anak dapat bersabar dan percaya diri dalam melakukan kegiatan tersebut. Dan yang terpenting adalah anak dapat mengembangkan aspek kognitifnya, yaitu dalam kemampuan mengenal konsep lambang bilangan. Nah, kegiatan pembelajaran dengan media bermain memancing angka ini, anak dapat melakukan percobaan, juga memahami sesuatu, membangun pengertian sendiri, dan dapat menemukan pengalaman baru dan bermakna bagi anak. Ya, ini menurut Pusat Kurikulum Direktorat PAUD 2007 dalam Wulandari Red Running Room. Ya, ini adalah langkah-langkah permainan memancing angka yang akan dilakukan di PAUD Anggrek. Yang pertama yaitu guru menyiapkan alat dan bahan, kemudian guru memberikan arahan kepada peserta didik dan juga memberitahu cara bermainnya. Kemudian guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memilih kelompok dan juga teman-temannya. Kemudian guru memberikan kesepakatan juga tata tertib yang akan berlaku dalam permainan. Kemudian anak membentuk lingkaran mengelilingi alat permainan kelompoknya. Selanjutnya yaitu kelompoknya terdapat dalam satu kelompok terdapat 2 tongkat pancing, sehingga anak dapat mengembangkan aspek sosial emosional itu dalam bersabar. Kemudian yang selanjutnya, tempelkan magnet yang ada pada tongkat pancing, kemudian kepada ikan-ikan atau angka-angka yang telah dimodifikasi. Nah, selanjutnya ketika anak sudah mendapatkan angkanya, anak diminta meraba bentuk, kemudian menyebutkan angkanya secara berulang-ulang. Nah, dan begitu juga pada angka selanjutnya. Kemudian dalam langkah ini, guru memberikan bimbingan serta penilaian dan juga arahan baik secara individu maupun kelompok. Selanjutnya, permainan dapat dikatakan selesai apabila semua anak sudah mendapatkan kesempatan bermain. Nah, selanjutnya setelah itu guru merecalling kembali dan mereview kembali angka-angka yang sudah anak dapatkan agar anak dapat mengingat kembali angka-angka yang telah mereka dapatkan. Nah, selanjutnya guru menentukan kegiatan pembelajaran. Guru menentukan kegiatan pembelajaran tersebut. Kekurangan dan kelebihan pada media ini yaitu kelebihannya, pertama, bahan dasar alat permainan mudah didapatkan. Kedua, menarik perhatian anak dan juga melakukan pembelajaran. Kemudian anak terlibat langsung dan aktif dalam menemukan pengalaman baru dan mengenal konsep lambang bilangan. Selanjutnya, anak dapat mengenal lambang bilangan dengan cara yang menyenangkan. Kemudian
menanamkan mindset kepada anak bahwa pembelajaran matematika itu menyenangkan. Yang selanjutnya mengembangkan aspek perkembangan kognitif anak, dan terakhir berkembangnya aspek sosial emosional pada saat anak bermain. Nah, adapun kekurangannya yaitu pada saat anak bermain pada saat anak bermain kemungkinan setiap anak ingin memainkannya, dan ini bisa terjadi tidak kondusifan pada kelas. Kemudian alat yang digunakan kemungkinan mudah rusak. Ya, kita berlanjut selanjutnya, yaitu hakikat anak usia dini. Adapun pengertian dari anak usia dini. Anak usia dini yaitu anak usia dengan rentang usia 0 sampai 6 tahun. Nah, pada masa ini anak disebut juga dengan masa golden age atau usia emas. Dapat dikatakan hal tersebut karena perkembangan anak usia dini ini sangat pesat, dan juga anak usia dini adalah pondasi awal atau dasar bagi perkembangan dan pertumbuhan yang terjadi pada individu untuk kehidupan selanjutnya. Ya, selanjutnya ada karakteristik anak usia 4-5 tahun. Nah, karakteristik anak usia 4-5 tahun ini saya ambil dari Permendikbud 137 tahun 2014 tentang standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. Nah, saya mengambil 2 penelitian relevan. Yang pertama, peneliti dari Wulandari Retaningrum dengan judulnya meningkatkan perkembangan kognitif anak usia dini melalui media bermain memancing. Nah, pada penelitian ini, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan kognitif anak pada setiap indikator dapat meningkat. Nah, setelah melakukan tindakan, peningkatan perkembangan kognitif anak sebelum tindakan dalam kategori mulai berkembang yaitu mencapai 58,55%. Kemudian pada siklus 1 terjadi peningkatan sehingga menjadi 69,62%. Nah, kemudian pada siklus 2 terjadi peningkatan yaitu 80,99%. Maka dapat dikategorikan penelitian ini mengembangkan atau meningkatkan kemampuan kognitif pada anak usia dini. Kemudian selanjutnya ada penelitian yaitu dari Sari Nurmayanti dan Rahman Hasibuan dengan judul penelitian peningkatan kemampuan mengenal konsep lambang bilangan. Nah, pengenal konsep lambang bilangan melalui permainan memancing angka pada anak usia 3-4 tahun di KB Tunas Bangsal, Gedung Turi, Yudo, Jombang. Nah, hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa besar hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan mengenal konsep anak 1-5 dapat berkembang melalui siklus 1. Anak dapat mengenal konsep lambang bilangan mencapai persentase sebesar 50%. Selanjutnya, kerangka pemikiran penelitian. Nah, berdasarkan yang telah saya paparkan, menurut saya dapat disimpulkan bahwa mengenalkan konsep lambang bilangan pada anak merupakan sebuah dasar untuk mempelajari matematika. Nah, ketika anak sudah mampu memahami konsep lambang bilangan, anak akan lebih mudah dalam mempelajari matematika ke tahap selanjutnya. Kemudian, mengenalkan matematika pada anak bukanlah hal yang mudah. Banyak tahapan-tahapan yang harus dilakukan dan juga distimulasi. Salah satunya adalah pengenalan konsep lambang bilangan ini. Kemudian agar mempermudah mengajarkan anak dan mengenalkan konsep lambang bilangan, maka saya membuat sebuah media pembelajaran yaitu memancing angka dengan alat dan bahan yang dapat kita temui sehari-hari, dan juga dalam metode memancing angka ini anak mudah tertarik dan tidak merasa bosan dalam pembelajaran, sehingga perkembangan kognitif anak dan penyampaian materi tersampaikan secara
tepat dan juga meningkatkan perkembangan kognitif anak. Ya, itulah pemaparan proposal penelitian yang telah saya lakukan. Kurangnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.